Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Nela Izzah dari Prodi Kewirausahaan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Hari ini saya akan melakukan presentasi terkait artikel ilmiah saya. Sebelumnya, saya ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian Bapak Nanang Syaiful Rahman yang telah membimbing saya sampai saat ini, dan kepada teman-teman sekalian yang telah membantu saya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Pada bab pendahuluan, saya akan menjelaskan terkait latar belakang dari adanya penelitian ini. Dalam sebuah produk, tidak hanya fungsi saja yang diperhatikan, tapi juga estetikanya. Karena dengan adanya estetika tersebut, nilai dari suatu produk tersebut akan menjadi sebuah pembeda dari produk-produk yang ada. Karena pada persaingan pemasaran yang ketat, perusahaan harus menerapkan konsep-konsep pemasaran untuk mencari perilaku konsumen serta faktor-faktor yang dapat memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Nah, kemasan menjadi daya tarik utama bagi sebuah produk. Oleh karena itu, sebuah kemasan harus dapat memengaruhi konsumen sehingga dapat memberikan respon yang positif, yakni membeli sebuah produk tersebut. Desain produk merupakan kreasi dalam membuat produk yang menggabungkan unsur fungsi dan estetika, sehingga dapat memberikan manfaat dan nilai lebih pada masyarakat umumnya dan perusahaan pada khususnya. Desain dapat memberikan atribut kepada produk, sehingga menjadi ciri khas dari suatu produk tersebut. Di tengah maraknya produk-produk Korea yang beredar di pasaran, masker yang berbahan alami masih banyak digemari oleh orang-orang. Saat ini tidak perlu lagi untuk repot-repot menunggu bahan tersebut untuk dijadikan masker, karena telah tersedia masker organik berbentuk bubuk yang beredar di pasaran. Salah satunya adalah masker organik kreasi Wanda Resita yang diberi nama Miware. Masker ini berbeda dengan yang lainnya karena memiliki desain kemasan yang menarik, sehingga menjadi value proposition dari produk itu sendiri. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diketahui tujuan dari adanya penelitian ini, yakni untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh desain produk terhadap keputusan pembelian konsumen pada masker organik Miwari. Nah, dalam artikel ini akan dijelaskan mengenai desain produk, urgensinya pada perusahaan, dan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian konsumen. Manfaat dari adanya penelitian ini bagi masyarakat dapat mengetahui adanya pengaruh terhadap desain produk dan keputusan pembelian konsumen. Sedangkan untuk produsen, setelah membaca artikel ilmiah ini, diharapkan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas dari produknya dengan memperhatikan desain dari produk itu sendiri. Dan bagi masyarakat dan bagi mahasiswa, dengan adanya artikel ilmiah ini dapat digunakan sebagai. Pada bab kajian pustaka ini, saya mengambil sumber dari pendapat para ahli-ahli dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Yang pertama adalah pemasaran. Menurut The American Marketing Association, pemasaran adalah serangkaian aktivitas, institusi, dan proses untuk menciptakan, berkomunikasi, memberikan, dan bertukar penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat pada umumnya. Dalam suatu bisnis, manajemen pemasaran sangatlah penting keberadaannya untuk menganalisis, merencanakan, serta melaksanakan pengawasan serta pengendalian dalam kegiatan pemasaran. Manajemen pemasaran memiliki target agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah desain produk. Menurut Kotler dan Armstrong, desain produk adalah konsep yang lebih besar daripada gaya. Gaya itu sendiri dapat menarik perhatian atau membosankan. Gaya yang sensasional selain dapat menarik perhatian, dapat menghasilkan nilai estetika yang indah. Tetapi gaya tersebut belum menentukan kinerja dari produk tersebut. Sedangkan gaya desain produk bukan hanya sekedar penampilan luar, melainkan jantung dari produk itu sendiri. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebuah desain produk harus ditampilkan dengan visual yang bagus, sehingga dapat menarik perhatian konsumen dan dapat menampilkan identitas dari produk itu sendiri. Terdapat 5 tujuan dalam proses desain produk. Yang pertama adalah utility atau kegunaan. Jadi, produk saat digunakan itu harus diperhatikan keamanannya. Yang kedua adalah appearance atau tampilan. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa desain produk itu harus memperhatikan penampilannya sehingga dapat menarik konsumen.
Yang ketiga adalah easy to maintenance atau kemudahan pemeliharaan. Jadi produk itu bukan hanya bagaimana ketika ia digunakan saja, tapi bagaimana perawatan dan juga perbaikannya juga ketika terjadi sesuatu. Nah, kemudian yang keempat adalah low cost, yang artinya biaya rendah. Jadi dalam memproduksi suatu produk itu harus menekankan biaya seminimal mungkin agar memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang terakhir adalah communication atau komunikasi. Jadi produk itu diciptakan untuk dapat mengkomunikasikan filosofi dan misi dari perusahaan tersebut. Jadi selain tampilan, desain produk juga harus memperhatikan kelima hal tersebut. Sama halnya dengan dalam seni terapan, yang mana tidak hanya memperhatikan nilai estetika saja, namun juga fungsi dari benda tersebut. Nah, 5 hal tersebut harus benar-benar diperhatikan supaya bisa mendapatkan kepuasan dan kepercayaan dari konsumen. Dan yang terakhir adalah keputusan pembelian. Menurut Kotler, keputusan pembelian ini adalah keputusan dari pembeli untuk memilih merek mana yang akan dibeli. Nah, dalam prosesnya ini terdapat sebuah kekompleksan yang timbul karena keputusan pembelian ini melibatkan psikologis dari manusia sendiri. Nah, proses pengambilan keputusan pada pembelian suatu produk ini dimulai dengan pengenalan masalah, kemudian pencarian informasi, lalu melakukan penilaian terhadap alternatif lain, dan yang terakhir adalah membuat keputusan. Sehingga pada akhirnya didapatkan perilaku dari setelah pembelian produk, apakah konsumen puas atau tidak puas. Selanjutnya adalah metode penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yakni untuk mengetahui keberadaan suatu variabel tanpa membandingkan dan untuk mengetahui pengaruhnya antara variabel satu dengan variabel yang lain, sesuai dengan judul dari artikel ilmiah ini, yang merupakan sebuah penelitian korelatif. Nah, data yang digunakan pada penelitian ini terdapat 2 sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer ini didapatkan dari penyebaran kuesioner, sedangkan data sekunder diambil dari literasi buku-buku, jurnal ilmiah, dan dari majalah dan website lainnya. Kemudian populasinya ini merupakan remaja perempuan yang ada di seluruh Indonesia. Sedangkan sampelnya sendiri adalah remaja perempuan yang berusia 15-21 tahun, yang merupakan teman atau kenalan dari penulis sendiri. Lanjut di hasil dan pembahasan. Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan, sekitar 23 orang belum mengetahui adanya produk masker organik Miwari ini. Hal ini wajar mengingat bahwa produk ini masih terhitung baru di pasaran, dan juga ini merupakan produk dari personal, bukan dari perusahaan yang telah besar namanya. Jadi hal ini wajar jika masih belum diketahui oleh banyak orang dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang telah memiliki nama di luar sana. Namun saat ditampilkan desain dari kemasan produk Miwari ini, seluruh responden setuju dan memberikan tanggapan yang positif bahwa desain tersebut sangat menarik. Jadi, jika tujuan produsen untuk menarget para konsumen yang dari kalangan remaja perempuan atau perempuan pada umumnya, itu berhasil karena notabene perempuan itu menyukai hal yang manis, unik, lucu, menarik. Jadi, jika produsen melakukan pendekatan dari segi itu dengan memberikan tampilan desain kemasan yang menarik dan lucu, itu sangat berhasil. Seluruh responden setuju bahwa desain dari produk ini sangat mudah diingat. Jadi ketika mereka akan membeli lagi produk Miwari, mereka pasti sudah mengingat desainnya dengan tampilan ilustrasi perempuan tersebut. Kemudian terkait identitas perusahaan itu sudah tersampaikan dengan baik melalui berbagai macam ilustrasi perempuan yang disesuaikan dengan varian rasanya. Misalnya, pada desain produk varian rose itu menampilkan gadis dengan pakaian bernuansa pink sambil memegang tangkai mawar. Kemudian ada pada varian coffee, yang mana gadis ini rambutnya berwarna coklat, kemudian juga meminum kopi di tangannya. Jadi, dan varian-varian lain yang disesuaikan dengan bahan-bahan utamanya. Jadi, identitas perusahaan yang mana memberikan produk organik dan tanpa ada unsur kimia di dalamnya itu sudah tersampaikan dengan adanya typography, icon, ilustrasi, warna yang terkait dengan bahan-bahan organik sebagai bahan utamanya itu. Namun,
gaya dari desain produk tersebut tidak menjamin kinerja yang lebih baik pada suatu produk. Terbukti dari pernyataan responden yang tidak seluruhnya setuju jika desain produk pada kemasan Miwari ini sudah merepresentasikan dari kualitas tersebut. Menurut mereka, desain produk ini hanya tampilan luarnya saja, sedangkan kualitas itu baru bisa didapat setelah mereka menggunakan produknya. Apakah mereka cocok atau tidak, apakah di luar ekspektasi, dan juga tidak semua orang dapat cocok jika melakukan perawatan kulit, karena mungkin kulit mereka sensitif atau terdapat alergen. Nah, tidak semua responden juga mengetahui dari manfaat dari produk ini, kecuali mereka melihat secara langsung kemasan tersebut, karena di baliknya terdapat daftar manfaat dan juga cara penggunaannya. Tapi jika konsumen baru yang masih hanya melihat tampilan depannya saja, mereka mungkin akan ragu jika hanya melihat sekilas, karena mereka ragu apakah di dalamnya itu terdapat zat kimia atau tidak, apakah cocok untuk kulit sensitif dan sebagainya. Jadi desain produk pada Miwari ini hanya sebagai nilai tambahan saja, sedangkan bentuknya pun sama dengan masker kebanyakan, yakni berbentuk persegi. Pada responden yang telah memakai produk Miwari ini, mereka berpendapat bahwa kegunaannya atau kualitas dari produk ini masih belum sebagus dengan merek lain yang lebih terkenal. Misalnya saja pada Garnier dengan varian lemon, yang mana katanya lebih ampuh dalam hal mengeringkan jerawat. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa masker organik ini desain produknya belum sepenuhnya merepresentasikan kualitas dari kualitas produk ini, karena masih banyak masker organik lain yang desain kemasannya lebih sederhana, namun kualitasnya jauh lebih unggul dibanding produk masker organik Miwari. Dari data yang telah diperoleh, nilai yang diperoleh dari tanggapan terkait seberapa berpengaruhnya desain produk pada keputusan pembelian, didapatkan nilai rata-rata yang berada pada kategori baik, yang artinya desain produk itu berpengaruh pada keputusan pembelian konsumen. Kemudian pada studi kasus, sekitar 74,3% konsumen itu akan tertarik untuk membeli suatu produk yang mana ketika mereka pertama kali melihat produk tersebut, kemasannya menarik. Dan dalam membuat sebuah keputusan, konsumen pasti akan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berpengaruh atas pertimbangannya dalam membuat keputusan apakah membeli produk tersebut atau tidak. Pada kasus ini, 91,4% orang akan melakukan studi singkat terhadap produk yang akan dibelinya. Mereka akan mencari-cari informasi terkait produk tersebut dan juga mencari review atau testimoni dari konsumen yang lain yang telah menggunakan produk tersebut. Mereka akan mencari review dari pengguna lain yang mana memiliki masalah kulit yang sama dan tipe kulitnya sama. Jadi, di situ mereka akan mengetahui jika produk itu digunakan oleh mereka yang mana memiliki masalah kulit dan tipe kulit yang sama, itu cocok atau tidak. Sampai pada bagian penutup. Berdasarkan penelitian yang telah saya jabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa desain produk itu berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Nah, pada produk masker kecantikan organik Miwari ini, desain produk yang ditampilkan telah sesuai dengan tujuan diciptakannya produk ini, yakni untuk menarik perhatian konsumen saat pertama kali melihat. Selain itu, unsur-unsur desain yang ada dalam kemasan ini juga telah berhasil menarik perhatian konsumen untuk membeli dan mencoba produk tersebut. Meskipun terdapat sisi yang berkebalikan akan ada tentang kualitas yang direpresentasikan oleh desain kemasan, tetapi desain produk tetap menjadi daya tarik utama bagi pelanggan baru untuk memengaruhi keputusan pembeliannya. Pada bagian saran ini, peneliti berharap untuk penelitian-penelitian selanjutnya, peneliti tersebut dapat menambahkan beberapa variabel bebas di dalamnya, sehingga dapat menambah kekompleksan dari isi penelitiannya. Misalnya dengan menambahkan variabel citra merek, atribut produk, promosi, dan sebagainya. Kemudian peneliti juga berharap agar penelitian selanjutnya dapat menambah referensi-referensi yang ada, entah itu dari buku, dari jurnal, dari internet, koran, dan sebagainya. Sehingga kajian-kajian yang diterapkan itu dapat lebih
menambah wawasan dan menambah kajian di dalamnya. Selanjutnya, untuk produsen diharapkan agar menciptakan desain produk yang lebih matang sehingga dapat menarik perhatian konsumen dan juga menjaga kualitasnya sehingga dapat berkembang seiring dengan berkembangnya produk-produk luar negeri yang menguasai pasar Indonesia. Jadi, dengan produsen menerapkan desain produk dan menjaga kualitasnya, diharapkan mereka dapat memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.